Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di channel Sutrisno Nur Humaydi, channel yang khusus membahas masalah riba. Mulai video ini dan video-video selanjutnya kita akan membahas fokus pada satu tema, yaitu solusi utang riba ditinjau dari sudut pandang ayat-ayat Al-Quran. Jadi untuk menemukan apa sih solusi dari utang riba, bagaimana kita bisa menyelesaikan utang bermasalah karena dosa riba, ya kita harus membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena riba itu kan diharamkan oleh Al-Quran, maka tentunya Al-Quran juga yang harus menjelaskan mengapa diharamkan. Kemudian harus juga dijelaskan apa solusinya bagi yang sudah terlanjur terjerat hutang riba, dan apa solusinya supaya tidak kembali lagi terjerat. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu. Mohon doanya semoga channel ini tambah bermanfaat untuk orang banyak, khususnya dalam satu tema ini, yaitu tentang solusi utang riba. Untuk video ini kita akan membahas satu ayat Al-Quran surat Ibrahim ayat pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ibrahim ayat 1 ini menjadi ayat yang penting dibaca untuk menguatkan mental dari para pelaku riba, menguatkan mental mereka supaya mereka segera bertobat dan segera bangkit dari keterpurukan akibat riba. Jadi kalau ada orang yang merasa terpuruk, merasa susah, keluarganya sudah berantakan, pekerjaannya terganggu, bisnisnya bangkrut, ya sudah mentok sana sini, merasa tidak ada solusi, pokoknya sudah ada di titik yang paling bawah dah. Nah, ayat ini menjadi penyemangat bahwa ternyata masih ada jalan keluar, bahwa ternyata masih ada solusinya. Solusinya apa? Nah, Al-Quran yang akan mengangkat orang-orang itu. Al-Quran yang akan mengangkat mereka dari keterpurukan, dari kegelapan yang diakibatkan oleh dosa riba. Nah, jadi kita baca ayat ini ya. Semoga nanti kita bisa menyampaikan kepada mereka yang mungkin saja merasa putus asa. Udah capek hutang riba kok nggak ada solusinya. Tenang, mari kita baca Al-Quran. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Artinya, Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Jadi mengapa kita baca Al-Quran Bapak Ibu? Karena Al-Quran itu yang akan mengeluarkan pembacanya dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Allah. Hutang yang tak terbayar, teror yang selalu mengganggu dari para debt collector, ya ketakutan atas rasa malu, ya cemoohan, cacian dari orang-orang, itu serasa hidup kita lagi gelap. Betul tidak? Hidup kita sedang gelap. Nah, kita butuh pertolongan, kita butuh uluran tangan yang berkenan mengangkat kita dari kegelapan ini kepada kondisi kehidupan yang terang benderang kembali. Ya kan, bisa kita bayangkan bedanya pada saat kita ada di ruang gelap, semuanya ya serba gelap, tidak terlihat, padahal kita tahu di dalam ruangan ini pasti ada di mana pintu keluarnya. Tapi karena gelap ya kita nggak bisa melihat, kita meraba-raba. Mungkin kita
tersandung sana, tersandung sini, kita jatuh, kita terpentok. Mana jalan keluarnya? Apa yang kita butuhkan pada saat itu Bapak Ibu? Pada saat kita berada pada kondisi gelap, yang kita butuhkan adalah cahaya. Nah, Al-Quran ini adalah cahaya. Al-Quran mengeluarkan pembacanya dari kegelapan menuju kepada kondisi kehidupan yang penuh cahaya terang benderang. Beda kan? Ketika kita berada di tempat yang terang, semua serba terlihat, di mana pintunya terlihat, kalaupun terkunci kita bisa cari kuncinya dengan jelas untuk membuka. Kita mau apa-apa juga tidak ada hambatan, jelas. Solusi semua serba terlihat. Oke lah, kita hidup selalu kena masalah, tapi selalu ada solusinya yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi bukan hidup yang tanpa masalah. Hidup boleh saja bermasalah, tapi selalu ada solusinya yang bisa kita temukan. Kenapa? Karena kita bisa melihat, dibantu dengan cahaya. Jadi pada saat orang-orang pelaku riba yang sedang terpuruk, susah akibat riba, masalah, musibah datang berganti, silih berganti, mereka butuh cahaya untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan akibat utang riba. Nah, Al-Quran ini adalah cahaya. Tapi tentunya ya tidak seperti mantra yang dibaca bim salabim abrakadabra lalu lantas terjadi mujizat. Tidak. Coba kita lihat ya isi dari ayat ini. Ada 3 isi ya, 3 bagian yang saya kira kita bisa urai. Yang pertama adalah awal ayatnya, pangkal dari ayatnya. Kita lihat alif lam ra. Kenapa ayat ini dimulai oleh 3 huruf hijaiyah, yaitu alif lam ra? Kita semua kenal ini adalah huruf bahasa Arab, huruf hijaiyah, huruf untuk menyusun kata atau kalimat bahasa Arab. Ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran yang akan kita baca ini berbahasa Arab, bertulisan Arab. Jadi bacanya adalah teks Arabnya, jangan teks Latinnya, karena Al-Quran yang berbahasa Arab. Alif lam ra. Kenapa kita harus membaca huruf Arabnya? Karena ada pahala kebaikan yang diberikan oleh Allah dalam setiap satu huruf Al-Quran. Satu huruf berbalas 10 kebaikan. Jadi kalau alif lam ra ada berapa huruf? Iya, ada 3 huruf. Berarti kita membaca alif lam ra itu 3 dikali 10 ada 30 kebaikan yang diberikan. Balasan dari kita membaca huruf-huruf Al-Quran. Kenapa kita perlu banyak pahala-pahala kebaikan? Yang paling mudah mendapatkan pahala kebaikan adalah itu tadi, membaca Al-Quran. 1 huruf diganjar 10 kebaikan. Kita perlu banyak kebaikan karena kita sadar, kita akui saja bahwa dosa kita memang banyak akibat riba ini. Pada ayat 275 surat Al-Baqarah digambarkan bahwa pelaku riba diganggu setan. Pelaku riba itu seperti kerasukan setan. Hidupnya jadi serba salah, salah melulu. Dosa lagi, dosa lagi. Solusinya salah lagi, salah lagi. Ya, lebih jelasnya nanti akan kita bahas pada video khusus tentang apa sih yang dimaknai atau dimaksud dengan pelaku riba diganggu setan. Nah, kita balik lagi kepada ayat ini. Ibrahim ayat 1. Kenapa kita perlu banyak kebaikan? Karena kita ingin dosa-dosa kita dihapus. Kita ingin hati kita dibersihkan. Kita yakin ketika dosa kita dihapus, ya pertolongan pun akan datang. Dan cara Allah menolong kita yaitu ya dengan menghapuskan dosa-dosa. Nah, jadi kita butuh banyak kebaikan, dan kebaikan yang sangat murah dan mudah bisa kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Diganjar dengan 10 kebaikan dalam setiap hurufnya. Sangat mudah. Kapan aja bisa kita lakukan. Dalam kondisi kita sedang takut, buka Al-Quran, baca Al-Quran. Kita kondisi nggak tahu apa lagi yang harus kita kerjakan, buka Al-Quran, baca Al-Quran. Paham tidak paham, baca aja terus, baca. Paham tidak paham, baca terus. Itu ada pahala kebaikan yang kita butuhkan.
Nah, selanjutnya bagian yang kedua, kitab ini diturunkan kepadamu agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Nah, jadi implikasinya apa? Bahwa kita nggak bisa sendirian membaca ayat lalu berharap ada jalan keluar. Enggak begitu. Tadi membaca ayat oke, untuk mendapatkan pahala kebaikan untuk menunjukkan solusi-solusi berikutnya. Lalu selanjutnya kita harus bertemu seseorang yang lebih paham daripada kita ya, yang kondisinya lebih di atas kita, agar mereka mau membacakan ayat-ayatnya. Mereka mau membacakan ayat-ayat mana yang menjadi solusi bagi persoalan-persoalan kita. Ayat-ayat mana yang menjadi penolong bagi masalah kita. Ayat-ayat mana yang menjadi solusi bagi utang riba yang sedang kita hadapi. Nah, jadi perlu datang seseorang, datang ke ustadz, datang ke ulama, mereka yang sudah lebih dulu paham Al-Quran, minta tolong dibacakan, minta tolong diberikan pemahaman soal riba, ayat-ayat riba, kemudian juga minta dibacakan ayat-ayat tentang solusi riba. Insya Allah Al-Quran dan para pembacanya yang sudah lebih dulu paham akan membawa kita kepada kehidupan yang penuh cahaya, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Nah, demikian surat Ibrahim ayat 1. Tentunya banyak ayat-ayat yang harus kita baca, tapi kuncinya adalah kita membacanya secara benar. Jangan asal baca, tapi baca secara benar. Nah, selanjutnya, video selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih membaca Al-Quran secara benar. Bagaimana penjelasannya? Sampai jumpa nanti di video selanjutnya. Terima kasih, mohon doanya semoga kita semua sehat walafiat. Semoga rezeki kita dilapangkan semuanya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.